Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku panjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadiratmu. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, Sungguh indah bersamamu
Suara orang metu ya. Cici. Ini suaranya kok orang metu Ci ya? Ci. Suaranya papa kok orang metu ini. Amin. Terima kasih Pak Eko Oh, iya. buat hanya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Denny. Monggo Pak Denny. Ya, salam Bapak Ibu. Kita kembali akan menceritakan firman Tuhan yang terdapat di 2 Tawarikh 32 ayat 1 hingga 33. Saya memberi tema mempercayai penyertaan Allah. Kita akan baca dulu terlebih dahulu 2 Tawarikh 32 ayat 1 hingga 33. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud yang membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang dan mengepalai rakyat. Menyeluruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Latis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud, menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu mengetahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapakah daripada semua Allah bangsa-bangsa dan yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdaya dan membujuk kamu.
seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikianlah pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem dan yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdua dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada negeri di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya, berikanlah sesuatu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semua itu ditulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepada, maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Apa yang terdapat di dalam 2 Tawaret 3:2-1 hingga 3 dengan tema mempercayai penyertaan Allah. Untuk kita bisa percaya kepada Allah, kita dibutuhkan 3 fase atau
yaitu iman dengan pengetahuan, keyakinan, dan tindakan konkret. Pengetahuan timbul dari dogma. Dogma itu kepercayaan yang sungguh-sungguh yang teguh, tidak tergoyahkan kepada Allah. Keyakinan muncul dari penerimaan kebenaran Allah dan juga bisa kita baca di Alkitab, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menuntut setiap langkah kehidupan kita. Sedang tindakan konkret merupakan pengenalan akan Allah secara pribadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita ingin mengenal pribadi Allah, mengenal penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Mari kita pertumbuhkan iman percaya kita untuk terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Kerajaan Yehuda saat menghadapi kesulitan, ditakut-takuti, diserang oleh Raja Asyur. Rakyatnya ketakutan, imannya lemah, tergoyahkan, dan di saat orang-orang tergoyahkan imannya, maka pada saat itu tentu mereka akan merasa ketakutan. Siapa yang bisa menguatkan kalau bukan pimpinannya? Bisa kita lemah, siapa yang mampu menguatkan kita kalau bukan orang-orang yang memang benar-benar dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Mungkin saudara kita, hamba Tuhan atau sahabat-sahabat kita, itulah yang akan mengingatkan kita di saat kita di titik kelemahan kita, ketakutan itu menyerang hidup kita. Maka pada saat itu Raja Yehuda, yaitu Hizkia, mengingatkan rakyat dengan berkata, teguhkan hatimu, jangan takut dengan tantangan atau ancaman Sanherib, Raja Sanherib yang mengepung pada saat itu. Oleh sebab itu, rakyatnya semangatnya dipulihkan kembali, sehingga untuk menghadapi semua itu harus ada ikatan, harus ada kerja yang konkret, iman percaya yang teguh, tidak tergoyahkan, maka semua itu dapat dikalahkan. Dengan berserah, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Oleh ancaman-ancaman itu, kalau kita takut menghadapi realitas kehidupan ini, seperti yang pernah saya saksikan itu, tentu iman kita akan lemah. Iman kita tidak akan bertumbuh. Kalau iman kita tidak bertumbuh, ketakutan itu akan menekan hidup kita. Kemana kita larinya? Semakin kita dihimpit tekanan, semakin kita dihimpit oleh rasa ketakutan, maka hidup kita akan semakin melemah. Iman percaya semakin melemah. Akhirnya apa? Akhirnya mati, meredup dan mati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi persoalan kehidupan, saat kita menghadapi ketakutan, jangan kita lari kepada dunia, tapi larilah berseru pada Tuhan. Hanya Dialah sumber segalanya. Kalau kita lari kepada Dia, maka hidup kita akan diangkat. Hidup kita dipulihkan, sehingga hidup kita semakin diangkat untuk terus bangkit dan bangkit iman percaya kita, untuk percaya bahwa Dialah satu-satunya. Saat kita diteror, saat kita diancam oleh, kamu tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Tapi kalau kita menghadapi teror, tekanan, kalau kita tetap bertumbuh percaya, kita berharap pada Tuhan dan meletakkan semua beban permasalahan kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus diangkat dan kita tidak jatuh mental, sehingga kekacauan atau himpitan kita tidak akan sampai terjerumus hal-hal yang negatif. Untuk menaklukkan semuanya itu dari ancaman Sanherib, Raja Yehuda itu berdoa bersama orang-orang percaya untuk berserah, bersandar, berseru kepada Tuhan. Bahwa di situ Tuhan berfirman bahwa penyertaan Tuhan lebih besar daripada bala tentara atau laskar-laskar Sanherib. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, harus kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Jangan kita takut dengan ancaman, karena rakyat dari raja yang memimpin Yehuda, Hizkia, itu merasa ketakutan oleh ancaman Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur beserta bala tentaranya. Ciut imannya,
Demikian juga saat kita mengalami ancaman, kita juga ada kala jiut. Kita tidak bisa menghindari semua itu karena kita hidup di dalam dunia ini pasti ada rasa takutnya. Tapi rasa takut itu jangan membuat kita lemah. Rasa takut itu jangan menghantui hidup kita agar iman kita dapat bertumbuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, karena kesombongan Raja Sanherib, Raja Asyur menantang dan bahkan menghujat Tuhan. Dia berkata, negara mana atau bangsa mana yang aku datangi dia tidak tahu. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kesombongan itu menjatuhkan. Demikian juga Raja Yehuda, Hizkia, dia setelah diberi kemenangan dia tidak berterima kasih pada Tuhan. Dia sombong, dia congkak pada Tuhan, tidak berterima kasih. Oleh sebab itu dia dihukum oleh Tuhan. Rajanya, rakyatnya, bala tentaranya dihukum oleh Tuhan. Setelah mengalami hukuman itu, dia sadar bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Saat Raja Hizkia sakit, dia berdoa pada Tuhan, minta pengampunan. Rakyat juga datang pada Tuhan, minta pengampunan. Akhirnya semuanya dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita sombong. Di Raja Hizkia, di Raja Sanherib, Raja Asyur, sombong itu menjatuhkan kita. Mari kita jangan sampai kita sombong congkak dengan apa yang kita miliki saat ini. Apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa dalam anugerah penyertaan Tuhan. Saat kita dalam anugerah penyertaan dalam favor Tuhan, maka hidup kita akan dibangkitkan. Hidup kita akan disertai, hidup kita akan dipulihkan dari segala keterpurukan, dari segala tantangan, dari segala jalan buntu. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat. Tuhan buka dan curahkan anugerahnya, cinta kasihnya, penyertaannya, lindungannya, damai sejahtera akan diberikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah. Dengan kita percaya, memegang teguh janjinya, percaya itu membutuhkan penyerahan total kepada Allah. Dalam kepasrahan seseorang menyadari kebesaran Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Sebab banyak perbuatan Allah yang ajaib tidak dapat dinalar oleh pikiran manusia yang terbatas. Hanya melalui iman manusia memahami segala rahmat Allah. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, bahwa Allah itu hadir di setiap aspek kehidupan kita. Mari, Tuhan itu tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan, tapi dia memberi rancangan sukacita, damai sejahtera. Dia selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita gantungkan hidup kita hanya kepada Dia. Perjalanan yang harus kita lewati, yang harus kita ambil dalam kehidupan ini adalah selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memilih kita. Mari dalam penyertaan Tuhan ini kita pergunakan waktu yang masih ada ini untuk selalu bangkit, selalu sesuai talenta kita kembangkan untuk menunjukkan hati Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan selama ini tidak sia-sia, tetapi memperoleh hasil, memperoleh buah-buah sesuai talenta kehidupan kita untuk selalu menghasilkan buah yang manis, menyukai hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap aspek kehidupan kita selalu dalam tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan terhadap kita dapat digunakan juga. Kita terima berkat untuk menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Mari kita tingkatkan iman percaya kita, keteguhan kita untuk selalu berharap besar pada Tuhan, tidak melupakan semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, untuk selalu setia dan berharap pada Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan sekian. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Pak Lukas, luar biasa mengingatkan pada kita ini supaya kita selalu bisa menikmati penyertaan, perlindungan daripada Tuhan, sehingga kita ini benar-benar menjadi orang yang kita akan disertai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu, sehingga kita boleh tetap teguh
hati kita menghadapi segala ancaman, menghadapi intimidasi, menghadapi segala serangan dari kanan kiri. Kita harus tahu penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan ada di sekitar kita. Karena itu jangan dari melekat, andalkan Tuhan, bersandar dan berseru. Tadi dibilang Pak Lukas. Karena itu kita harus tetap memiliki keyakinan yang teguh. Mungkin saat kita menghadapi segala sesuatu yang bertubi-tubi, jangan ciut nyali kita, tapi hati kita tetap besar. Karena Tuhan kita jauh lebih kita. Kita tetap semangat, kita tetap bergairah dalam Tuhan. Bu Ivon, ternyata Bu Ivon tidak ada di sini. Akhirnya dilempar ke Gunung Wilis. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan doa untuk bangsa dan negara. Saya minta Yeni berdoa untuk bangsa dan negara. Halo, Yeni. Kalau ada, masih sembunyi, saya persilakan Pak Indarto berdoa untuk bangsa dan negara. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau apa yang kata di atas pujian dan hormatmu Tuhan. Tuhan pada pagi ini Tuhan demi kami rezeki yang mengambil bertamu Tuhan. Kemudian juga kami ingin juga negara kami akan kembali dengan baik dan terang Tuhan. Kemurahan-Mu ada negara kami ada Tuhan. Kami ingin ini Tuhan. Tuhan begini Tuhan. Untuk pimpinan-pimpinan negara kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Pada saat ini Pak Jokowi dan Pak Rakyat Tuhan. Oh Tuhan, tetap sertai Tuhan saat pemimpinannya Tuhan. Tuhan kami percaya padamu Tuhan. Di akhir pemimpinannya, biar mereka tetap pada karirmu Tuhan. Biar mereka, apa yang diperbuatnya mungkin ada kesalahan apapun Tuhan. Oh Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, kami percaya juga akan penerus penggantinya itu Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan. Pimpinan cara pengganti ini dan mereka dan Tuhan. Beri mereka keteguhan hatimu Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Kau Tuhan, untuk menyayangi umatnya dan Tuhan, mengenai ayat-ayatnya yang ada di sini Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Dan yang Kau juga mengatur cara proses pemindahan kekuasaan yang akan dilakukan pada bulan yang akan datang dan ke depan untuk Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian Tuhan. Kedua posisi yang mengambil pergantian yang aman, tertib dan tidak ada kecuali apapun Tuhan. Kami juga berserahkan padamu Tuhan akan merencana pilkada-pilkada yang akan dilakukan Tuhan. Mungkin ya ini Tuhan. Dan Engkau berpikir ya Tuhan. Lakukan pemimpin-pemimpin calon-calon kita yang ada dan juga calon yang di pemilihan daerah Tuhan yang akan datang Tuhan. Yang daripadamu, yang takut padamu Tuhan, yang Kau berikan yang terbaik Tuhan. Biar negeri kami Tuhan, biar negeri kami lebih maju dan berkembang Tuhan, lebih baik Tuhan. Bicara padamu Tuhan, banyak kekayaan ayam yang ada di negeri ini Tuhan. Banyak kekayaan ayam yang ada di ini dapat dimanfaatkan terbaik-baiknya oleh pemimpin yang ada Tuhan. Untuk kemakmuran dan rakyat kami Tuhan semua ini Tuhan. Negara ini membutuhkan tanah untuk apapun yang dikatakan. Kami ucapkan pengeluaran yang terbaik Tuhan yang mengucapkan. Untuk pemimpin dari menteri-menteri yang akan saat ini dan yang akan datang Tuhan. Jadi mereka kesatuan hati Tuhan, mereka kekuatan Tuhan, melakukan semuanya itu yang baik. Punya hati padamu Tuhan. Punya takut dan Tuhan. Untuk pimpinan daerah yang dari mulai dari pimpinan dari gubernur, bupati hingga camat dan desa dan hingga RW Tuhan. Mereka takut dan berkembang bekerja untuk rakyat Tuhan, bukan untuk kepentingannya sendiri atau golongannya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami hanya percaya padamu Tuhan. Keamanan negeri ini yang diberikan pada TNI Polri Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Tetap pada garismu Tuhan, dalam memantau kondisi-kondisi yang bahaya yang mengancam Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Ada kesatuan di jiwa Tuhan. Juga perkembangan keekonomian di negara kami Tuhan. Saat ini bagaimana kata Tuhan, kami percaya padamu. Ada di pergeseran keekonomian Tuhan. Daripada onsite banyak online segala macam Tuhan. Kami percaya padamu. Hanya Engkau tetap bergerak Tuhan.
biar rakyat ini tetap dapat makmur dan makan dan sesuatu Tuhan. Dan berkati juga member-member kami Tuhan, pertama di Tuhan. Berkati mereka dalam kerjanya semua, berkati Tuhan dengan kemurahan Tuhan, beri mereka hati tetap untuk melayani Engkau dan beri mereka keluarga yang baik, harmonis Tuhan. Kata dan rumah tangga Tuhan ada pada mereka semua. Kami percaya semua hanya di dalam namamu dan kuasamu Tuhan kami akan semua ini hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami akan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya, makasih Oke. Bang Darto. Kita punya waktu 12 menit ya untuk kita saling mendoakan. Tuhan berkati. Halo Pak Eri. Halo Pak Eri. Halo. Halo Pak Yusuf. Jadi, Ya. aman. Ini yang satu siapa ini? Ya Pak Eri ini di main room. Pak Eri mesti nggak bisa masuk ini, nggak tahu kenapa. Loh, ini aku Pak Titus ya nanti ya. Bentar. Pak Titus. Halo Pak Titus. Pak Ya, Titus. ya. Baik. Ya. Yuk, doa yuk. Waktunya dikit. Baik. Ini berempat ini. Singkat Pak Eri ini misalnya nggak bisa, nggak nyantol ini. Atau Pak, pasti mungkin Pak Eri. Halo Pak Eri. Kita lanjut saja. Ya, wes lanjut ya. Ya, Yuk. baik. Mari kita berdoa. Saya dulu ya. Ya, Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih berkat-Mu Tuhan. Terus Kau tambahkan Tuhan anak-anak ini suatu spirit untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Walaupun lewat doa kami ya Bapak. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Pak Titus Tuhan. Kami percaya pernyataan-Mu berkat-Mu selalu mengalir untuk Pak Titus ya Bapak. Kau jamah Pak Titus Tuhan di dalam segala aktivitasnya Tuhan. Kau lapangkan jalan-jalan yang akan dia lalui Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanannya juga Tuhan. Berkati juga untuk istri Pak Titus Tuhan, Kau tambahkan penghiburan untuk istri Pak Titus dan juga berikan kesehatan ya Bapak supaya keluarga dari Pak Titus dan juga Pak Titus ini Tuhan bisa menjadi keluarga yang meneladani orang-orang sekitarnya Tuhan. Kau juga berkati untuk putranya ya Bapak. Kami bersyukur banget Kau pakai putra dari Pak Titus ini Tuhan bisa menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapak dimanapun dia melayani Bapak. Kiranya Kau berikan hati yang lebih lagi dan juga penyertaan-Mu Tuhan biarlah bisa berdampak Tuhan Yesus di tempat dia melayani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus hanya di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Silakan Pak Titus doa untuk Pak Yusuf. Terpujilah Tuhan. Kasih dan anugerah. Pak Titus. Terpujilah Yesus. Halo. Unmute-nya Pak Titus. Tuhan Tuhan. Unmute-nya Pak Titus. Terima kasih. Ya, Bapak Surgawi, saya syukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan sehingga kami tetap boleh mengandalkan dan seru kepada Engkau karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam setiap kehidupan kami dan pada pagi ini doa buat Pak Yusuf biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu ini sebagai alat kerajaan-Mu dan kami percaya telah menaruhkan roh yang luar biasa atas hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh selalu merasakan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu tetap eksis di dalam
Setiap Tidak ada yang pelayanan ditunjukkan Tuhan kepada kami kita. itu kayak melalui keteguhan dan kegigihan dari hati Pak Yusuf ini, Terima kasih. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau pada saat ini keluarga Pak Yusuf Oh mengalami Yesus, terima pergumulan yang kasih. amat berat melalui anak Siska yang saat Terima ini kasih. juga mengalami sakit kanker payu berdarah. Kiranya Tuhan akan Yesus, Tuhan. membuat suatu hal yang indah di luar nalar Terpuji kami. pujilah Engkau Tuhan. Dan melalui iman dan kepercayaan dari keluarga Pak Yusuf, Kemuliaan dan hormat. kita akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Sehingga segala Terima sakit kasih. yang dialami, organ-organ yang rusak akan digantikan organ-organ yang baru yang Benar Tuhan Yesus. sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi tanpa operasi. Terpujilah Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan dengan kuasa Amin. yang luar biasa. Karena itu Tuhan, dialah iman Terima kasih. yang kuat dan gigih kepada Engkau. Tuhan akan nyatakan suatu hal yang ajaib dalam anak Siska. Sehingga anak Siska ini tetap memiliki iman, memiliki keteguhan, kepercayaan yang luar biasa. Sehingga mujizat demi mujizat boleh dialami Terima kasih keluarga Tuhan. Pak Yusuf. Dan kami juga menyerahkan setiap pelayanan Pak Yusuf dimanapun Tuhan percayakan, mempercayakan sidang tempatnya, dialah Terpuji-pujilah Tuhan. jemaatnya boleh mengalami pertumbuhan, mengalami pengenalan akan Engkau lebih dahsyat lagi. Sehingga boleh Terima mengerti dan memahami secara pribadi dengan Engkau. Sehingga mereka tidak percaya oleh karena perkataan orang. Tetapi biarlah boleh melihat kuasa Tuhan yang bekerja atas seluruh sidang tempatnya. Dan kami percaya Tuhan juga sediakan setiap kebutuhan peralatan gereja yang saat ini mungkin belum terpenuhi. Kami percaya Tuhan akan memenuhi segala yang diperlukannya untuk sarana prasarana ibadah. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap jemaat yang sudah dipercayakan di gereja Pak Yusuf supaya boleh benar-benar berakar di dalam Engkau dan akan boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Kami juga menyerahkan Tuhan pekerjaan Pak Yusuf dalam kuasa-Mu, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan akan membawanya berhasil, jika nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah keluarganya. Kami percaya segala berkat dan hikmat yang daripada Tuhan menyertai keluarga Pak Yusuf. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua kami alahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Titus. Ya Pak, sama-sama. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat kami sembah dan yang kami agungkan di dalam kasih-Mu. Kau telah menyatakan seluruh kehendak-Mu di muka bumi ini untuk menolong dan memberkati dari setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kasihanilah kami semua ya Tuhan, terutama untuk Pak Heri. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam setiap lini kehidupannya supaya berkat Allah Tritunggal dapat dijadikan sebagai saksi hidup untuk memuji dan menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarganya, terima kasih untuk pelayanannya, Engkau mengurapi dan memberkatinya. Kasih dan anugerah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menolong memberkati Pak Heri. Demikian pula untuk pekerjaannya, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi dia. Tuhan Yesus, terima kasih begitu indah pertolongan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya penyertaan-Mu sempurna menolong berkati kami, Pak Eko, Pak Titus, dan hamba-Mu. Kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah kami satu-satunya. Terpuji nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Makasih Pak Yusuf. Yeah. Pak Yusuf. Ya. Saya ke Toraja tanggal 7. Woi. Lusa. Januari. Oh, tahun depan. Nah, masih tahun depan. Ayo. Kancani yo. Ya, boleh. Kancani ke Toraja. Ada saudaranya bikin acara toh. Acara apa itu? Acara acara orang mati apa orang syukuran rumah itu? Orang mati. Orang mati. Oh, tidak apa-apa. Ayo. Bawa selimut saja. Iya, boleh. Ini di hotel mana ya Pak? Sana ya? Oh, banyak hotel di sana. Itu daerahnya saudaranya itu daerah mana yang tinggal supaya dekat? Ini mana ya? Daerah Makale ya? Mana?
Daerah Makale apa Sisi kok Toraja Utara? bisa dibuka WA aku ya. Kalau dia di Toraja Utara ya banyak. Di Makale juga banyak hotel. Di itu loh. Di mana ini ya? Waduh. Gak ada alamatnya. Prosesi acara Rambu Solo di Belo. Apa itu, Pak? Rambu Solo. Iya. Rambu Solo itu orang meninggal. Iya. Itu Rambu Solo. Iya. Daerahnya tidak disebutkan. Berkasih acara netok. Oh. Rambu Solo. Biasanya ada daerahnya itu. Iya, kasih itu netok. Kasih rando netok. Oh, randonya doang. Minggu depan malah ketemu be orangnya. Maksudnya be warganya. Halo Pak Eri. Pak Eri kok hilang tuh tadi? Iya, Pak Eri keluar dia. Sudah. Eri Sudah keluar orangnya. belum. Ya? Ini Muncul masuk lagi. lagi. Tadi hilang tadi. Oh, malah berlima ini. Yang satu siapa ini? Pak Eri. Saya. Pak Eko sama Andreas itu. Ya, Pak Yusuf, doa untuk Pak Eri, Pak Yusuf. Sudah saya doakan. Udah ya? Oh ya. Iya. Ini Pak Eri gak join. Sudah saya doakan tadi Pak Ya, Eri. thank you. Pak Titus, kok gak kelihatan Bu Titus? Masih belanja. Belanja. Pak Yusuf ikut ke Pare, tak? Kapan? Jumat besok. Jumat besok. Acara apa itu? Bagai sesepuh. Ditraktir Pak Titus, Jumat besok. Oh, pulang apa nginap itu? Langsung pulang. Langsung pulang. Boleh. Ya, janjian di mana gitu Pak Titus biar langsung di Pak Yusuf. Kalau misalnya Iya. ikut. Saya paling di Kejaksaan Tinggi, saya parkir mobil saya di kantor. Kalau mau bareng-bareng. Kejaksaan Tinggi mana Pak? Ahmad Yani itu loh sebelum Polda. Oh, situ. Iya, nanti kan habis itu kan masuk tol Waru kan. Iya. Oke, anu lagi ya Pak Yusuf. Ya. Oke, ini waktunya habis ini sudah. Ya. Thank you semua. Ini lagi tamasya ya. Pagi. Selamat pagi Bu Yeni. Sensus, Pak Eko, Pak Yusuf, Pak Titus. Ya. Si Yeni mau kemana tuh si Yeni? Suaranya belum keluar. Pak Eko, Pak Eri. Yeni mau kemana itu? Suaranya belum keluar si Yeni. Suaranya si Yeni. Unmute. Dimut Yeni. Bu Yeni mau pergi shopping. Tak dengar je Yeni. Semangat Yeni. Mute-nya belum dibuka. Bu Yeni mute-nya belum dibuka. Yeni Ini terlalu semangat. Suaranya belum dibuka sih. Aduh, sorry. Pagi. Dari tadi aku ngomong berarti sia-sia itu. Semua Saya kerungu kok. Baru sadar. Saya dengar. Pak Yusuf aja yang bisa dengar. Jangan kasih kendor. dengar ya. Masalah ikatan batin Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf kok nggak kelihatan Niki? Ada Pak. Ana, nggak ada. Oh, Pak Ronald itu nggak lihat aku. Itu sudah sampai Surabaya ya? Pak Eri kok waktu belum bisa join ya Pak Eri? Waktu room. Ya Pak Heri tadi kenapa nggak bisa join ya? Oh, di luar kota, Be. Nggak, sinyalnya Pak dia. Heri. Iya, sinyalnya. Ya yuk silakan. Tutupin.
Ya, Ibu Yeni mau ke Pak Bandara itu nanti Indarto. ketinggalan. Duriannya nanti bawa durian dari Mataram itu. Buya ini nyusul Pak Titus ini. Iya. Jangan itu ke pasar Mau beli itu. durian. beruberan. Uber-uberan sama Pak Titus. Pak Titus beli ayam geprek, dia beli durian itu dibawa pulang untuk sate dulu. Ya yuk, kita akan akhiri ya. Akhiri. Pak Titus. Ya. Kita akan ucapkan janji dulu. Keluarga Saat Teduh. Be strong the Lord. Be strong the Lord. Keep Keep on praying. Terima kasih. Kita akan mengakhiri doa kita pada pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mohon doa berkat daripada Tuhan supaya kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Saya minta Akong berdoa untuk doa berkat dan penutup. Ya, kita tundukkan kepala. Kita Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menaruh kepercayaan kepadamu Tuhan lebih dan lebih lagi, akan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa daripada yang lain Tuhan. Biarlah hati kami selalu fokus kepada Tuhan, biarlah hati kami condong kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lengkapi hati kami, pikiran kami, mindset kami, new habit, bahkan new session, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami condong kepadamu Tuhan. Dan perilaku kami juga diperbaharui Tuhan. Cara berpikir kami diperbarui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hidup ini Tuhan, yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, penyertaan Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, seperti Pak Kimin saat ini yang mengalami mahnya kambuh Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan Pak Kimin dari sakit mahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi biarlah Pak Kimin melihat penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam kelemahan tubuh. Mari urapan-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah senantiasa mereka menaruh kepercayaan kepadamu Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Biarlah hatinya tetap teguh dalam Engkau Tuhan, di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati seluruh pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan di pagi ini, nanti siang, sore, hingga petang malam hari, biarlah penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kami. Dimanapun kami ada Tuhan menjadi berkat Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, kami akan menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan. Sehingga orang banyak boleh mendengar bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami Tuhan di saat teduh ini Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi membicarakan Engkau Tuhan. Untuk didengar oleh banyak orang. Dan orang boleh melihat, boleh terbangun imannya Tuhan. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami tumbuh kembangkan di dalam Engkau Tuhan. Mungkin saat ini kami bicara lebih fasih lidah Tuhan. Mari urapan-Mu turun atas kami Tuhan, agar kami lebih banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin suara kami lebih indah Tuhan. Biarlah Tuhan pakai suara kami Tuhan untuk menyanyi, untuk bermazmur kepadamu lebih dan lebih lagi Bapa. Mungkin kami Tuhan berikan talenta sebagai pemain musik Tuhan. Berikan talenta lebih daripada cukup Tuhan. Sehingga pengurapan-Mu turun atas kami, atas pemain musik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kedepannya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami mulai pagi ini, siang, sore, hingga petang, hingga malam hari hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa bersyukur. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Terima kasih semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari. Oke, semua terberkati. Bless you. Wana, Pak Eri, Bisa, Pak Eko, semua, Sehingga terberkati, dapat ketemu semua.